PPG dari SMK Negeri 1 Bangkinang, LPTK Universitas Wijaya Kusuma Surabaya sedang melaksanakan ujian kinerja untuk memenuhi kewajiban sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 pada tanggal 5 Oktober 2022. Pada ujian kinerja hari ini, saya akan menyampaikan materi tentang membuat teks anekdot dan menceritakan kembali teks anekdot. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita kembali belajar bahasa Indonesia. Dengan senang Ibu masih bisa melihat wajah-wajah ceria kalian ini, wajah-wajah yang semangat. Nah, ini Anda adalah siswa-siswi penerus bangsa sebagai harapan dari bangsa kita ini, ya, supaya menjadi lebih baik. Kamulah harapannya. Nah, dalam pembelajaran bahasa Indonesia ini, anak-anak itu sudah siap mengikuti pelajaran? Siap. Sudah siap, ya. Perhatikan kesiapan belajarnya, alat tulisnya dipersiapkan, buku, pena, semuanya sudah tersedia di mejanya masing-masing. Rapikan semuanya, meja, alas mejanya, ya. Nah, keadaan sekitar kamu, lihat di lantai, di bawah meja, apakah masih ada sampah? Nah, perhatikan sampahnya, ya. Kalau ada, tolong dibersihkan supaya kita dalam belajar ini ya nyaman. Nah, dan alhamdulillah kita akan memulai pelajaran ini. Sudah kita laksanakan, sudah Aldi. Nah, ya. Kalau sudah siap untuk belajar, kita akan dipandu oleh ketua kelas terlebih dahulu untuk membaca doa memulai pelajaran. Silakan ketua kelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di siang hari ini sudah jam pembelajaran terakhir. Kita perlu membangkitkan semangat ini. Kita akan bersama-sama, ya, mengucapkan yel-yel dulu, ya. Nah, ini yel-yel dulu. Mungkin bisa ketua kelas kita yang memandu, ya, nanti kolaborasi kita, Ibu sama ketua kelas di sini. Ya, silakan ketua kelas. Ya, temani Ibu di sini untuk memandu yel-yelnya. Ya, bagus. Nah, ini pertama dari Ibu dulu, ya. Masih ingat kan? Sebelum-sebelumnya itu kita sudah mengucapkan yel-yel kecintaan kita terhadap bahasa Indonesia, kebanggaan kita terhadap bahasa Indonesia. Nah, ya. Nah, jadi apa yang kamu ucapkan nanti? Nah, jawab dari perkataan Ibu. Jika Ibu mengatakan bahasa kita
Indonesia. Bahasa Indonesia kebanggaanku. Ingat ya. Nah, nanti mungkin ada yang dari ketua kelas ya, untuk kamu juga, ini jurusan kamu. Nah, kita mulai saja. Untuk yel-yelnya yang dari ibu, yang ibu ucapkan nanti, semangat semuanya pakai gerakan. Jangan lupa ya. Nah, semangat membara. Walaupun sudah siang, jamnya sini sudah kena angin-angin ya kan, sepoi-sepoi, dan makin lama makin sore ngantuk. Nah, kalau sekarang pembelajaran siang hari ini jangan ada yang ngantuk. Ya, usahakan semangat. Kita mulai ya. Oke. Bahasa kita Bahasa Indonesia. Bagus. Nah, sekarang dari ketua kita. TPTU. SMK. SMK. SMK Negeri 1 Bukitang. Iya, mantap sekali ketua kelas. Silakan duduk kembali. Nah, harus dengan semangat ya. Tuh, supaya menghilangkan ngantuk itu. Nanti siapa yang mau, kalau udah mulai ngantuk-ngantuk, siapa yang mau nyanyi, ya mau baca visi, mau ada pantun. Nah, silakan ya. Nah, atau sebelumnya ikut dulu ke pantun ini. Ya, jalan-jalan ke pasar buah. Jangan lupa memberi durian. Anak-anak ibu, putra putri bangsa. Ya, nyambung gak tuh? Marilah kita berjuang dan jangan lupa cinta dengan SMK. Ya. Nah, itu. Tadi mau bilang jalan-jalan ke pasar buah. Ya, jangan lupa di sana ada durian, semangka, rambutan. Namanya pasar buah ya. Banyak baik kan? Nah, untuk mengawali pembelajaran kita, nah ibu melihat dulu ya kehadirannya ini. Kan ibu absensi terlebih dahulu. Untuk hari ini tanggal 5 Oktober. Oktober atau Oktober? Nah, biasa orang Medan ini ya, Medan biasanya Oktober. Ya kan, November, Desember. Ini yang hadir. Ya, ada ibu lihat di satu sedikit. Aditya Habib Pratama hadir? Ya. Kemudian Aldi Febrian di sini. Alif Kurniawan, Arsya Gusmawat, ya. Azikra Ramadan, David Mahendra, Fani Zulhami, ya. Isnan Syahri Faldo, ya. Iwan Kurniawan, Khalil Imran, Lukman Aditya Pangestu, M. Galang Fahrizi, Muhammad Rangga. Baiklah, untuk materi hari ini masih tentang teks anekdot ya. Nah, tapi sebelum membahas lebih dalam lagi tentang teks anekdot, nah ibu ingin mengetahui dulu siapa yang masih ingat pembelajaran kita yang telah kita pelajari minggu yang lalu berkaitan dengan teks anekdot itu. Apa yang sudah kita bahas, tentang apa saja? Yo, ya tentang struktur suaranya. Nah, tentang karakteristik. Apa lagi? Kaidah kebahasaan teks anekdot. Nah, kemudian ya struktur sudah tadi ya. Itu yang sudah kita bahas minggu sebelumnya. Nah, sekarang ini kita masih tentang teks anekdot, tetapi sudah pada tujuan pembelajaran yang berbeda.
tingkatnya lebih tinggi lagi. Nah, kalian diminta agar bisa membuat teks anekdot. Nah, itulah tujuan kita. Nanti Ibu sampaikan di sini tujuannya dalam pembelajaran teks anekdot ini. Ya, silakan diperhatikan di sini. Nah, jadi dalam pembelajaran teks anekdot ini kamu harus tahu dulu tujuan kamu untuk belajar teks anekdot itu apa. Apa yang kamu dapatkan nanti setelah belajar ini? Ya, apa yang kamu dapatkan nantinya? Oke, mereng ya. Ya, connect dia. Nah, oke, slide berikutnya ini adalah Ibu ingin menyampaikan ini capaian pembelajaran. Nah, di sini dia, perhatikan. Nih, dalam kurikulum kita yang sekarang ini untuk capaian pembelajarannya, peserta didik mampu menulis berbagai teks untuk menyampaikan pendapat, mempresentasikan, serta menanggapi informasi non-fiksi dan fiksi secara kritis dan etis. Ini capaian pembelajaran. Nah, tujuannya apa? Tujuan yang diminta dalam mempelajari teks anekdot ini. Nah, tujuannya peserta didik diharapkan mampu menulis teks anekdot berdasarkan struktur dan kaidah. Karena kita sudah belajar sebelumnya tentang struktur dan tentang kaidah. Nanti Ibu tanya lagi. Ya, siap-siap siapa yang mempunyai pendapat nanti akan dapat juga nilai tambahannya. Kemudian menceritakan kembali isi teks anekdot dengan penyajian pola yang berbeda. Ya, nanti bisa bagaimana kamu menyampaikannya dengan teknis seperti apa, ya, modelnya seperti apa. Maksudnya di sini ya disajikan dengan cara narasi atau dengan dialog, ya boleh nanti disajikan di sini. Nah, apa manfaat belajar teks anekdot? Nih, manfaat kamu mengapa sih mempelajari teks anekdot, untuk apa? Nah, nih yang pertama, dapat membuat cerita lucu yang menarik, menghibur dan mengesankan bagi orang lain. Kemudian menciptakan suatu sindiran kepada pihak lain dalam bentuk cerita lucu. Menciptakan suatu kritik sosial berbentuk cerita lucu yang berpotensi menciptakan suatu kebaikan. Nah, ini ada manfaatnya. Kamu tidak hanya menonton misalkan stand up comedy, kamu membaca sebuah cerita anekdot, ya, ada di situ cerita lucunya, bukan sekedar hanya untuk kamu itu membacanya dan tertawa gitu, lucu membacanya atau mendengarnya dari stand up comedy. Pernah lihat stand up comedy? Nah ya, dia tahu ya berarti arti dari stand up comedy itu apa. Jadi tidak hanya sekedar untuk menonton saja, tertawa saja ketika lucu, tidak, tetapi nah ini bisa menciptakan suatu kebaikan. Oh iya, di sana cerita stand up komedinya ada menyindir tentang politik. Banyak para pakar politik yang melakukan tindakan negatif, misalkan ya berbuat negatif, misalkan korupsi. Ya, kamu baca teks anekdotnya atau kamu dengar stand up komedi itu yang berkaitan dengan cerita dunia politik yang menyindir, ya kan? Nah, di situ kamu bisa mengambil nilai kebaikannya. Oh, dia korupsi, saya tidak akan seperti dia. Itulah nilai-nilai kebaikan. Setelah kamu mempelajari teks anekdot ini, setelah kamu membacanya, ya, supaya dipahami. Ini manfaatnya.
Nah, selanjutnya yang seperti Ibu katakan tadi, siapa yang masih ingat? Nah, apa itu pengertian teks anekdot? Yang ingat apa sih itu? Ya, baik. Isi. Ya, cerita singkat, menarik, lucu, dan mengesankan. Nah, itu dia, dapat ciri-ciri dari teks itu. Kemudian ada yang bisa menambahkan? Ya, yang bisa melengkapi kembali? Ada yang bisa melengkapi kembali? Teks anekdot itu? Yes. Tangga. Cerita singkat, menarik, lucu, mengisahkan, dan kemudian menceritakan hal penting dan berdasarkan hal yang terjadi. Iya, ini sebagai tambahannya dari Rangga. Ya, anekdot itu menceritakan orang penting, ya, berkaitan dengan hal yang terjadi, suatu fenomena, ya, fakta, ya kan? Nah, adanya fakta, nah, kenyataan yang benar-benar terjadi. Nah, itu yang dimaksudkan dengan teks anekdot. Nah, bagus, ya, Rangga. Nah, kemudian di sini ada pertanyaan terlebih dahulu, ya. Nah, ini yang ditanyakan tadi, yang terkait dengan anekdot. Ini contohnya seperti stand up comedy, itu isi dari yang diucapkannya itu adalah merupakan stand up comedy dari teks anekdotnya. Sudah pernahkah kalian menonton atau melihat tayangan stand up comedy? Dari mana? Di YouTube, di HP, ya di HP, ya. Nah, apakah stand up comedy itu hanya melucu saja? Tidak. Mengapa kemampuan melucu seperti stand up itu sangat diminati? Apa? Karena menghibur, ya, bagus, ya, bisa menghibur. Baik, ya. Jadi tadi sudah kita bahas tentang pengertian teks anekdot. Kemudian Ibu ingin bertanya lagi tentang ciri-cirinya. Ciri-ciri teks anekdot itu apa? Siapa yang tahu? Ya, Sisi. Ya, baik. Kriteria yang dikatakan teks anekdot atau ciri-cirinya: bersifat menyindir, tanya ya, bersifat mengkritik, ya, dan tidak terlepas dari kelucuannya, ya, adanya humornya. Itu dia maksudnya, ya, maksud dari yang humor tadi. Kemudian kita sudah belajar juga tentang struktur. Nah, sudah belajar tentang struktur. Siapa yang ingat struktur teks anekdot? Ya, Sandi, apa saja? Ada sindiran, ya kan? Ada sindiran. Nah, kalau yang anggota DPR itu walaupun pejabat, dia tengoklah, ya, tingkah lakunya tidak perlu ditiru. Nah, tingkah laku yang tidak perlu ditiru, ya. Itu tokohnya. Kemudian menentukan kritik. Apa yang ingin kita kritik? Itu tadi para tokoh politik tadi, kan? Kritikannya apa? Yaitu tadi, bang tidur lah. Nah, misalkan ini, lihat dari perilaku negatifnya, ya. Perilaku negatif seorang partisipan tadi, masyarakat kah, teman-teman sekelas. Nah, nanti ditulis berdasarkan kisah yang di kelas ini bisa juga, ya kan? Nengok kawan ada yang ngantuk-ngantuk, kan? Nah, dibuat di situ cerita lucunya, ya, buat cerita lucu di situ. Nah, itu namanya temanya berarti pendidikan, ya, bertema pendidikan. Kemudian merancang humor, ya, kita rancang humornya di situ. Apa kelucuan yang ingin kita tampilkan di sana? Kelucuan apa yang ingin kita sajikan? Itu humor. Kemudian yang disebutkan Arsya tadi, ini benar, ya, merinci peristiwa. Jadi kalau bisa dibaca, ada kira-kira pertanyaan ini terkait nanti
dengan hal yang akan kamu buat. Ada nggak nih yang menjadikan pertanyaan sebelum kamu membuat teks anekdotnya nanti? Rinci peristiwa ini ya alurnya peristiwanya biasanya sesuai dengan strukturnya. Nah, sesuai dengan strukturnya. Buat dulu gagasan pokoknya. Oh, saya ingin menceritakan tentang pendidikan. Ya udah, topiknya adalah alurnya tentang di kelas saja. Nah, tentang suasana kelas saja saya ceritakan. Saya ambil bagian humornya yang mana. Nah, kemudian sekarang ciri-ciri tadi sudah disebutkan. Nah, bersifat humor, menggelitik, menyindir, ya, mengkritik. Ini dia. Ada humornya, ya, kemudian lucu ya, menyindir. Nah, materi kita untuk hari ini yang berkaitan dengan tujuan tadi, di sini ada yaitu kaidah kebahasaannya dalam membuat teks anekdot. Selain struktur, selain kita mengetahui tentang strukturnya, kita harus tahu juga kaidah kebahasaannya. Siapa yang sudah membaca bukunya tentang kaidah? Ya, Rama? Ya. Ya, ada 5. Ya, ada 5 ya, Rama tanya ya. Nah, ini kaidah kebahasaannya. Yang pertama saja saya ceritakan. Saya ambil bagian humornya yang mana. Seperti itu. Kemudian, nah, sampai di peristiwa. Kemudian menentukan pola atau bentuk. Nah, bentuk dalam teks anekdot ini seperti apa? Ya, tentunya dia berbentuk dialog. Tahu dialog kan? Ya, seperti percakapan ya. Ditulis ada kalimat langsungnya. Ya, ada kalimat langsung dia. Kemudian mengembangkan kerangka cerita. Nah, pasti dibuat di situ. Ya, kerangka ceritanya itu dikembangkan lagi ke dalam kalimat penjelas. Setelah dibuat, kegiatan selanjutnya adalah penyuntingan, proses mendata ulang. Yang sudah kamu tulis tadi, kamu data. Mana yang perhatikan di sini, mana yang tidak tepat, mana yang tidak nyambung, ya kan? Nanti bisa diperbaiki kalimatnya. Kemudian, nah dalam menyunting ini, perhatikan isinya, ejaannya, huruf kapitalnya ya, huruf besar, huruf kecilnya. Nanti setelah kamu buat, nah kelompok lain mengomentari apa yang salah dalam penulisannya. Ya, nanti ditulis di kertas berwarna hasil dari karya kamu. Ibu minta nanti dikumpulkan, boleh difoto, kemudian dikirim ke WA Ibu ya. Nanti kita tampilkan, kita baca sama-sama teks anekdotnya sebelum kita pajang di mading atau majalah dinding. Nah itu, lakukan penyuntingan. Boleh diperhatikan nanti kaidah ejaan. Setelah tahu kesalahannya, kita perbaiki ulang, kita buat ulang lagi. Nah terakhir, pemberian judul. Ya, judul ini boleh. Ketika teksnya sudah selesai, baru tentukan judulnya. Boleh. Nah, jangan kamu terfokus kepada judul dulu. Judul sampai pikir judulnya apa, sampai lama belum tercipta teksnya, sudah pusing sendiri ya kan? Apa judulnya yang mau dibuat? Nah, judul nanti bisa setelah teksnya siap. Ya, paham? Paham sampai di sini? Paham. Ada yang ingin ditanyakan? Nah, kalau tidak kita langsung ya membentuk kelompok. Jadi Ibu bagi kelompoknya ya dengan sistem penomoran, ucapkan nomor. Kita ini jumlahnya berapa? 32 ya, 32. Satu kelompok terdiri dari 4 orang saja. Satu kelompok 4 orang. Nah, dari penomoran sebutkan nomor 1 sampai 8 karena 8 kelompok. Bagi kamu yang mendapatkan nomor yang sama, berarti
duduk pada kelompok yang sama nomornya dengan kamu. Mulai dari si ya. Kelompoknya masing-masing ya. Sudah duduk di kelompoknya. Ini Ibu akan bagikan lembar kerja. Lembar kerja kamu, ya kamu harus membuat teks anekdot. Tuliskan pada lembar kerja ini. Kemudian tolong ketua kelas ada ketua kelas letakkan posisi bareng untuk kelompok pada meja masing-masing. Silakan. Tapi dia tahu satu orang ini bahwa pelaku lucu banget. Ya, hampir selanjutnya. Langsung tepuk tangan saja untuk Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang buat Unpad. Saya tahu ini pasti dari Unpad. Boleh kartika di bawahnya. Oke, dan tepuk tangan juga buat Indonesia yang sudah mengumpulkan sementara emas terbanyak. Senang sekali Indonesia bisa mengumpulkan emas di SEA Games. Karena apa? Hanya dari SEA Games kita bisa punya banyak emas. Di Freeport area kita sudah tidak kebagian emas. Ya. Kekayaan alam Indonesia sudah habis. Akhirnya apa yang dilakukan masyarakat Indonesia? Mereka mengeksplorasi kekayaan alam gaib, pocong, kuntilanak. Ya. Main film semuanya, ya kan? Yang paling banyak mengumpulkan yang pertama kemarin Dayu. Nanti akan kita letakkan di majalah dinding kita ya. Yang lain bisa diperhatikan di sini ya, di yang ibu yang ibu tampilkan di sini, boleh kamu lihat. Sambil kita dengarkan cara penyampaian dari kelompok 1. Ya, silakan. Apa judulnya disampaikan nanti. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perwakilan kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kami tentang pelajaran kosong. Anak-anak, apa belajar favoritmu? Kata guru. Andra pun menjawab, saya sangat suka matematika bu. Ini pun menjawab, saya suka bahasa Inggris bu. Abdul pun menjawab, saya suka pelajaran sejarah bu. Wah, bagus sekali. Dadang hanya bingung, apa pelajaran favorit kamu? Kata guru. Ada apa bu? Saya suka pelajaran kosong bu. Kata Dadang. Tahun depan kita mau pelajaran yang lagi ya bu. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok lain ada yang menanggapi? Baik, ditanya apa kritikannya, apa sindirannya, bisa ditanya Pak. Supaya mendapat nilai dari kelompok lain, supaya dapat nilai. Penulisannya udah bagus ya, ada bacanya.
Sudah ini hasil dari kelompok 1. Nah, judulnya pelajaran kosong ya, banyak siswa yang sangat menyukai pelajaran kosong ya kan. Nah, ini kalian juga seperti itu. Ayo, ada nggak yang sama seperti yang disampaikan kelompok 1 ini? Kenyataan nampaknya nih ya, fakta ya. Nah, yang disindir siapa? Siswa ya kan. Siswa semuanya disindir, itu maksudnya mengkritik, kan ada sindirannya. Bagus. Kelompok 2. Kelompok 2 sudah mengirim tadi. Ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membacakan diskusi kami kelompok 2. Maling sandal. Pak, saya mendesak. Pak, saya yang Pak, sandal yang saya curi harganya hanya 25.000. Kenapa saya divonis 10 tahun penjara? Sementara koruptor mendapatkan hukuman yang lebih ringan. Padahal uang rakyat yang mereka curi lebih banyak. Protes pemuda itu. Hakim pun menjawab, Anda merugikan satu orang 25.000, sementara koruptor merugikan 200 juta orang dengan koruptor sebanyak 2 miliar. Jika dihitung-hitung kerugian per orang hanya 10%. Kemudian pencuri. Lalu apa yang akan terjadi pada saya, Hakim? Hakim menjawab, setelah perhitungan, tindakan Anda jauh lebih merugikan, jadi saya akan menghukum Anda lebih berat daripada koruptor. Sangat. Sekilas dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan dulu. Penampilan dari kelompok 2. Judulnya maling sandal ya. Nah, ini jangan ditiru ya, maling sandal. Nah, ini dari, coba perhatikan cara penulisannya. Nah, huruf kapitalnya masih terdapat kesalahan ya, huruf besar. Kemudian tidak boleh ada di, kalau dalam bahasa Indonesia penulisannya disingkat ya. Ini berkaitan dengan kaidah kebahasaannya, ya nak? Nah, perhatikan di sini. Ya, baik, ini kelompok 2, kelompok 3. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kami membacakan hasil teks diskusi pengemis Darmawan. Kakek pengemis, nak berilah sedekah, minta pengemis itu. Tolong kembalikan 5.000 itu kakek, katanya. Kakek pengemis, ini nak kembalinya. Nah kakek, kok kembalinya 9.000? Tanya itu heran. Oh tidak apa-apa nak, anggaplah saja saya sedang bersedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok 4 yang berjudul penjahat berkualitas. Dimas dan Agus menonton televisi di Botswana. Saat itu mereka melihat kasus pencurian sebuah handphone di mana pelakunya diberi hukuman penjara 5 tahun.
Para koruptor di negeri ini cuma dipenjarain 1 tahun dan masih bisa jalan-jalan. Ucap Dimas kebingungan. Pemerintah lebih mementingkan sebuah handphone, jadi hukumannya lebih lama dari koruptor. Timpal Agung. Presentasi tadi ya untuk kegiatan di akhir pembelajaran kita. Nah, ini kita akan melakukan kuis ya, kita akan melaksanakan kuis. Nah, perhatikan di sini nanti setelah kuis, nah akan ada penilaian ya. Siap-siap untuk pelaksanaan kuisnya terkait dengan teks anekdot. Ya. Aplikasinya kahoot.com ya, pertama ya. Maka materi kita tentang teks anekdot, materi kuisnya ya. kahoot.in. Ini kita menunggu soalnya muncul. Menggunakan nama asli ya. Gunakan nama asli, yang tidak pakai nama asli nanti tidak. Ya, di dalam podium pemenang ketiga Ridwan. Yang kedua Lukman. Victor. Baik. Demikian ini untuk kuis. Oke, ini hasilnya terkait dengan teks anekdot ya. Nah, itu pembelajaran kita pada hari ini ya, sudah sampai menceritakan ya. Sudah sampai menceritakan. Nah, saudara, coba. Baik. Nah, sekarang pada pembelajaran ini yang terakhir sudah mau pulang kita kan, sudah mau ya selesai ya pembelajaran. Coba sebelum ibu tutup pembelajaran, siapa yang masih ingat ya yang bisa mengulang kembali apa yang sudah kita bahas tadi? Apa yang sudah kita bahas tentang teks anekdot? Nah, kita apakan teks anekdot itu? Apa kegiatan kita tadi? Membuat teks anekdot berdasarkan struktur dan kaidahnya. Nah, untuk pembelajaran minggu depan ya, kita akan membuat cerita lucu yang akan kita kemas di dalam komik. Nah, di dalam komik itulah pembelajaran kita ya. Setelah selesai ini nanti tolong dikumpulkan hasil refleksi dan tugas tadi ya, supaya nanti dikumpulkan. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Untuk penutupnya ketua kelas coba ya, untuk menutup pembelajaran silakan kita berdoa terlebih dahulu. Siap. Saya membacakan hamdalah. Alhamdulillah. Ucapkan